Visioner, apa kabar? Senang sekali bisa bertemu kalian. Kembali lagi di First Visio YouTube channel. Perkenalkan, saya Tirsananda, saya fisioterapis di First Visio. Hari ini saya akan berbagi dengan Visioner berkaitan tentang frozen shoulder. Apa sih frozen shoulder itu? Dan apa saja faktor resiko penyebab terjadinya frozen shoulder? Mungkin beberapa di antara Visioner pernah atau sedang mengalami nyeri pada bahu, di mana bahu terasa nyeri dan kaku saat digerakkan yang menyebabkan lingkup gerak sendi bahu menjadi berkurang. Apa mungkin itu frozen shoulder? Yuk simak penjelasannya. Frozen shoulder merupakan kondisi inflamasi yang menyebabkan fibrosis kapsul sendi glenohumeral atau sendi bahu. Biasanya disertai dengan kekakuan progresif secara bertahap dan pembatasan rentang gerak yang signifikan. Biasanya terjadi pada gerak eksternal rotasi bahu. Berdasarkan pengamatan patologis frozen shoulder, ada komponen inflamasi yang diikuti oleh kekakuan dan perlengketan yang menghasilkan fibrosis pada lapisan sinovial yang nantinya berhubungan dengan peradangan. Peradangan biasanya terjadi pada tahap awal yang ditandai dengan nyeri dan kemudian secara progresif membatasi rentang gerak sendi bahu, aktif maupun pasif. Keluhan ini dapat terjadi pada waktu yang bervariasi, yaitu selama beberapa bulan ataupun tahun. Frozen shoulder dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap freezing stage. Pada tahap ini ditandai dengan adanya nyeri bahu saat istirahat, dengan nyeri tajam pada saat melakukan gerakan pada bahu, dan terasa nyeri di malam hari dengan gangguan tidur yang dapat berlangsung selama kurang lebih 2-9 bulan. Yang kedua, tahap frozen stage. Pada tahap ini ditandai dengan nyeri yang mulai mereda, akan tetapi sendi bahu menjadi semakin kaku dan sulit digerakkan. Tahap ini dapat terjadi sekitar 4 bulan dan dapat berlangsung selama kurang lebih 12 bulan. Yang ketiga, yaitu tahap thawing stage. Pada tahap ini ditandai dengan peningkatan spontan dan progresif dalam rentang gerak fungsional bahu yang dapat berlangsung dari 5 hingga 24 bulan. Dan penyebab dari frozen shoulder itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Yang pertama, frozen shoulder primer, itu muncul tanpa alasan atau kejadian yang jelas. Yang kedua, frozen shoulder sekunder. Ini muncul dari penyebab yang diketahui. Frozen shoulder sekunder dapat menjadi hasil dari beberapa faktor seperti pasca operasi, pasca stroke, ataupun pasca cedera. Di mana pada pasca cedera, kemungkinan ada pola gerakan yang berubah dan pada akhirnya akan mengubah kontrol motorik bahu, membatasi rentang gerak bahu, dan secara bertahap akan membuat sendi menjadi kaku. Frozen shoulder sekunder dibagi lagi menjadi 3 subkategori. Yang pertama yaitu sistemik, di mana frozen shoulder disebabkan karena adanya riwayat diabetes mellitus atau kondisi metabolik lainnya. Yang kedua, faktor ekstrinsik. Frozen shoulder ini disebabkan karena kondisi kardiopulmonari, fraktur humerus atau lengan, ataupun penyakit Parkinson. Yang ketiga, faktor intrinsik. Frozen shoulder ini disebabkan karena adanya cedera pada jaringan di sekitar bahu, seperti rotator cuff patologis, bicep tendinopathy, calcific tendinopathy, ataupun acromioclavicular joint arthritis. Adapun faktor risiko terjadinya frozen shoulder yaitu yang pertama berjenis kelamin wanita, yang kedua berusia 35-65 tahun, yang ketiga riwayat diabetes mellitus, yang keempat stroke, yang kelima shoulder injury, yang keenam Parkinson disease. Nah, sekian penjelasan saya tentang frozen shoulder. Jika kamu suka pada video ini, silahkan di-like, komen jika ada pertanyaan atau masukan, dan share, serta subscribe channel First Visio. Saya Tirsa, salam visioner.